Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Sebenarnya pada slide berikutnya kita bisa lihat bahwa kontribusi sukses dalam bekerja itu banyak hal ya. Ada yang inisiatif, beretika, berpikir kritis, kemauan belajar, komitmen, motivasi, bersemangat, dapat diandalkan. Komunikasi lisan, bagaimana kita bisa komunikasi lisan, komunikasi tulis juga ya. Kreatif, kemampuan analitis, dapat mengatasi stres. Bagaimana memanage diri, menyelesaikan persoalan itu yang penting ya. Menyelesaikan persoalan, dapat meringkas, berkooperatif, fleksibel, kerja tim, mandiri, mendengarkan, tangguh, berargumen logis, dan manajemen waktu. Jadi sebenarnya afektif ini adalah melandasi semuanya, baik psikomotor dilandasi oleh afektif, knowledge juga dilandasi oleh afektif juga gitu. Jadi kognitif dan psikomotor semuanya sebenarnya dilandasi oleh unsur-unsur afektif. Kita lihat bahwa semua yang berkontribusi dalam bekerja itu ada beberapa hal ya, yang misalnya inisiatif itu hubungannya dengan kognitif, etika itu bukan hubungannya dengan afektif, berpikir kritis itu hubungannya dengan kognitif. Tapi semuanya itu berbaur menjadi satu kesatuan bagaimana perilaku kita atau performan kita dalam berhubungan dengan personal dan interpersonal. Jadi seperti itu. Kita lihat selama ini pendidikan kita kritik pendidikan ya, selama ini mungkin kita masih ke arah nilai yang baik dan lain sebagainya. Jadi kalau kecerdasan intelektual akal tidak dibarengan dengan kecerdasan moral, yang dalam hal ini adalah soft skill salah satunya, akhirnya kita mempunyai koruptor cerdas yang tidak bermoral. Jadi seperti itu. Itu adalah kritik pendidikan yang ada pada slide saya. Kondisi bangsa saat ini adalah rendahnya kualitas keberagaman dan karakter, semakin terkikisnya rasa nasionalisme dan persatuan bangsa gitu. Jadi kondisi bangsa Indonesia itu kritik terhadap pendidikan saya sudah sampaikan di slide saya bahwa kita itu sebenarnya budaya belajar dan turunannya itu sangat kurang gitu. Tertib hukum, kerja keras, budaya tim, kerja cerdas itu mulai terkikis di bangsa kita. Jadi makanya ini sebenarnya kurikulum 13 dan lain sebagainya sebenarnya merupakan revolusi dalam satu pembelajaran untuk membentuk generasi bangsa Indonesia yang lebih baik. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita menekankan bagaimana budaya hemat, budaya wira swasta, bagaimana budaya apresiatif, budaya mengakui keunggulan orang lain. Itu adalah soft skill di dalamnya gitu ya. Jadi kontribusi dunia pendidikan terhadap hal tersebut berarti punya tanggung jawab untuk memperbaiki. Jadi kita semua mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki. Kalau misalnya kita melihat kompetensi sarjana pada slide saya berikutnya, kita ada hard skill, ada soft skill. Kalau hard skill itu adalah knowledge dan keterampilan. Kalau soft skill kita interpersonal, bagaimana intrapersonal dan interpersonal. Saya selalu bilang ada intrapersonal, ada interpersonal. Makanya kemarin itu ada mahasiswa yang curhat ke saya, "Ibu gimana sih Bu caranya supaya bisa tetap happy, supaya bisa tetap ceria," gitu kan. Saya bilang gitu, kalau kita pengen happy terus gitu ya, tetap kelihatan ceria, bukan kelihatan sih sebenarnya ceria juga dari hati ya. Bagaimana kita intrapersonal kita, bagaimana kita berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau kita belum berdamai dengan diri kita sendiri, kita nggak bisa berdamai dengan lingkungan, kita nggak bisa berdamai dengan sekitar kita. Jadi seperti itu. Itu adalah satu soft skill gitu. Bagaimana kita bisa menerima kekurangan kita. Rambut Bu Jenny keriting, gimana kita bisa menerima. Terus badan Bu Jenny yang tambun seperti ini, bagaimana kita bisa menerima kekurangan kita dengan
happy gitu loh ya. Jadi itu adalah intrapersonal. Jadi kalau kita mau, kita sudah berdamai dengan diri kita sudah bisa menerima diri kita sudah mencintai diri kita apa adanya, insya Allah kita bisa menerima orang lain apa adanya juga gitu, tanpa syarat juga gitu. Jadi itu adalah soft skill sebenarnya. Ada hard skill, ada soft skill. Sarjana itu dibentuk seperti itu. Soft skills adalah bagaimana kita intrapersonal, interpersonal. Jadi begitu, ya. Oke. Kalau misalnya kita pada slide saya berikutnya, ada kompetensi lulusan. Waduh, banyak banget ya, bingung ya kalau kamu melihat slide saya. Berkomunikasi itu tertulis, bekerja dalam tim, teknologi, berpikir logis, berkomunikasi lisan, bekerja mandiri. Ya harus ilmu pengetahuan, harus berproses analisis dan lain sebagainya. Tapi nggak usah khawatir gitu ya. Saya pikir kalian juga sudah mendapatkan ilmu yang bagus gitu ya. Bagaimana kita melatih diri kita. Itu tadi soft skill, bagaimana melatih diri kita untuk kita berdamai pada diri kita sendiri sehingga kita bisa menerima orang lain juga. Kalau kita sudah bisa menerima diri kita apa adanya, kita akan bisa menerima orang lain apa adanya, dan pikiran kita sudah mulai bisa terbuka sehingga kita bisa belajar, sehingga kita bisa berpikir logis, kita berpikir analisis, kita mencoba untuk menggabungkan peristiwa demi peristiwa untuk mendapatkan solusi dalam setiap masalah. Jadi seperti itu ya. Diperlukan pendekatan baru dalam pelajaran mengintegrasikan hard skill dan soft skill. Itu ada diintegrasikan dalam pembelajaran baru. Nah, kalau di SD dan SMP itu sudah ada kurikulum ke-13. Sementara kita juga sudah lama mengaplikasikan ini di PKK ya. Kalian PKK itu adalah mengaplikasikan soft skill dan hard skill. Itu kita sudah lama sekali mengaplikasikan ini sebenarnya. Jadi seperti itu. Sementara soft skill di Prodi Kebidanan Jember itu ada hal-hal yang kenapa selama ini gitu ya, Poltekkes Malang ini kerjasamanya bagus, komunikasinya juga bagus, melakukan standar profesi, melakukan etika, dan etikanya juga bagus gitu kan. Kita dikenal seperti itu karena memang soft skill di Prodi Kebidanan Jember itu menyangkut ada beberapa hal. Yang pertama adalah fokus pada 3 kelompok brand image pada lulusan Prodi Kebidanan Jember, yaitu yang pertama adalah kerjasama dan komunikasi. Yang kedua adalah melaksanakan standar profesi, dan yang ketiga adalah beretika. Gitu. Kerjasama adalah yang pertama, mungkin kalau kita bisa ada salah satu brand di Prodi Kebidanan Jember yaitu kerjasama, yaitu adalah kita tidak mendominasi kelompok. Jadi setiap ada masalah kita tidak mendominasi kelompok. Jadi bagaimana kita bekerja sama, berkontribusi tetapi tidak mendominasi. Ayo kamu gitu. Misalnya begini. Kita dalam satu tim praktek misalnya ya. Ada teman kita yang belum pernah pasang infus, katakan seperti kita sudah pernah gitu kan. Piye, ini dari satu kelompok ini cenderung iso masang infus apa? Oh kamu ya, yuk kita ini ada infus, kamu mau ya? Oke, yuk. Aku udah dapat, kamu belum dapat. Jadi seperti itu. Jadi berkontribusi tapi tidak mendominasi. Kamu udah siap ya masang infus ya? Kita harus bisa ngasih motivasi ke teman gitu. Aku kemarin udah masang infus 2 kali, kamu belum. Karena di semalam aku dapat 2 kali. Kamu sekarang sudah ada masang infus, mau ya? Mau yuk bisa kok. Yuk gitu. Itu adalah soft skill. Itu adalah kerjasama. Asertif, mau menyampaikan pikiran, perasaan, pendapat dengan tegas tanpa merugikan orang lain. Sebisa mungkin tidak merugikan. Tapi kita bisa berkata asertif. Banyak sih ya kita contoh-contoh berkata asertif itu banyak gitu. Salah satunya adalah begini. Jadi kalau misalnya saya punya
mahasiswa laki, kalau saya pada perawatan nasinya lalang-lalang ya. Terus rambutnya itu gondrong gitu ya. Saya nggak langsung, kamu rambutnya gondrong gini, enggak. Kalau misalnya ketemu namanya Firman, katakan misalnya, hai Firman, wih cakep banget loh hari ini kamu, bener loh Firman, cakep loh kamu hari ini. Memang dia good looking, bagus gitu, kelihatan cakep gitu. Terus di akhir aku bilang gini, tapi lebih cakep lagi kalau rambutnya dipotong loh. Nah itu sebenarnya kan kita ngomong sebenarnya, tetapi tidak menyakitin dia. Itu salah satu berkata asertif itu seperti itu gitu. Dan banyak hal sih sebenarnya yang bisa kasih contoh. Kasih contoh. Dan berkata asertif ini adalah skill, harus dilatih. Nggak bisa kita langsung bisa gitu, nggak bisa gitu. Seperti kemarin corona lah, aku bisa berkata asertif. Jadi begini, saya posting di grup WA, nggak ada yang nanggepin. Saya posting grup di WA, nggak ada yang nanggepin. Padahal aku posting bahwa perkembangan kasus corona di Jember itu jumlahnya sekian. Tapi begitu aku posting di grup, nggak ada yang nanggepin. Aku posting di grup lagi 2 hari kedua yang semakin banyak, nggak ada yang nanggepin. Langsung Bu Jenny bilang gini, mohon maaf ya ibu-ibu, ini posting di grup pengajian ini ceritanya. Mohon maaf ya ibu-ibu ya, mohon maaf kalau postingan saya tidak berkenan. Saya mohon maaf, saya hanya mengingatkan bahwa korps kami, jumlah perawat itu sangat terbatas sekali. Gitu. Perawat-perawat di rumah sakit itu sudah terkonsentrasi kepada rawat inap mereka masing-masing. Dan corona ini butuh sekali perawat ekstra. Kalau kita mengambil perawat dari ruangan-ruangan gitu, pasien lain tidak akan tertangani. Kita konsentrasi ke corona, saya bilang gitu. Makanya Bu, kita bisanya hanya mengantisipasi untuk stay di rumah. Saya bilang seperti itu. Karena keterbatasan fasilitas kesehatan, sebaiknya kita tidak sakit. Apalagi sakit corona yang sebenarnya kita bisa mengantisipasi. Saya langsung gitu, langsung mohon maaf kalau postingan saya tidak berkenan. Saya ngomong bla 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 banyak hal. Itu saya ngomong asertif ya. Karena saya merasa aku posting kok nggak ono sing nanggepi ya. Apa nggak berkenan? Gitu. Saya ngomong jujur, saya menyampaikan pikiran dan perasaan saya. Tetapi nggak ada orang yang dirugikan kan? Saya mohon maaf kalau postingan saya tidak berkenan di hati ibu masing-masing. Saya ngomong jujur, gitu loh. Itu namanya asertif, ya. Oke. Mampu berkomunikasi lisan dan tulisan dengan baik, memanfaatkan teknologi informasi seperti kita sekarang ini, memanfaatkan teknologi informasi. Mampu menjadi pendengar yang baik. Kalau ada yang curhat sama Bu Jenny sambil berlinang-linang, Bu Jenny ngapain? Tersenyum sambil mengelus-ngelus, mendengarkan masalahmu sampai kamu selesai berkata, sampai kamu selesai bercerita. Kamu menangis, Bu Jenny hanya mengelus-ngelus pundakmu, hanya mengelus-ngelus tanganmu sampai kamu selesai. Itu adalah pendengar yang baik, terbuka terhadap kritik dan berbagai informasi. Ya Bu Jenny nggak boleh gitu dong. Oh iya yo, harusnya aku kayak gini, kayak sekarang deh. Bu Jenny jangan di belakang itu jangan banyak pakaian kotor atau gimana. Enggak, sebenarnya yang representatif itu di ruangan ini, karena ada meja besar. Ini ceritanya di ruangan Stika ceritanya. Tapi kalau memang kamu kritik, oke, nanti ketika saya kuliah lagi saya akan mencari tempat yang lebih indah gitu daripada di sini. Thank you. Jempol. Nah, ini adalah asertif ya. Kita berkata asertif. Yang kedua adalah komunikasi. Bagaimana kita merespon dengan tepat, gitu. Kemarin saya cerita di grup itu, kenapa di Indonesia banyak yang mati. Teman saya langsung ngomong loh, apakah pelayanan medis dan paramedis sudah tidak profesional? Loh, saya langsung berespon dengan tepat. Mas, aku langsung bilang, Mas, tolong ya,
jangan menjas kami dahulu. Banyak hal yang membuat kenapa corona di Indonesia itu meninggal. Saya langsung seperti itu. Semoga sampean tetap sehat ya Mas ya. Saya langsung berespon seperti itu. Gitu. Memiliki komitmen dan disiplin tinggi, terbuka menerima kritik dengan berbagai informasi, memberikan dukungan dan menerima orang lain dengan tulus. Tahu kan, menerima orang lain dengan tulus kan? Gimana kita bisa mau menerima orang lain kalau kita nggak bisa menerima diri kita sendiri? Jadi intrapersonal dulu, baru kita interpersonal gitu. Mengkritik ide, bukan orangnya. Kamu, salah Bu Jenny sudah gendut misalnya. Backgroundnya juga jelek lagi, jangan kayak gitu. Itu kalau gitu kan kita sendiri ya. Lebih baik Bu Jenny lain kali kalau ngasih kuliah backgroundnya jangan kayak gitu dong, gitu ya. Jadi aku nggak merasa dikritik secara pribadi, gitu. Mampu mengelola konflik dengan solusi. Ini manajemen konflik kemarin sudah saya kasih filep ya. Jadi dengan solusi. Jadi sebenarnya konflik untuk zaman sekarang itu merupakan aset sebenarnya konflik itu. Bagaimana kita memicu diri untuk lebih berprestasi dengan adanya konflik dan lain sebagainya. Jadi konflik itu tidak dipandang untuk sebagai penghancur, bukan. Jadi konflik itu kita pandang sebagai resources ya, resources kita. Bagaimana kita lebih maju, bagaimana kita lebih seperti itu. Yang kedua adalah melaksanakan standar profesi. Jadi punya ketertarikan dengan masalah-masalah menantang. Ini akid tinggi deh. Gimana ini caranya? Akid tinggi. Gimana ini? Kok ada gimana? Oh ya. Ini child abuse banyak terjadi. Gimana? Kita ciptakan untuk bagaimana teknik big hug antara ibu dan anak. Sehari harus 2 kali big hug paling enggak, sehingga terjalin bonding lagi antara ibu dan anak. Jadi seperti itu. Mampu mengidentifikasi dan memberikan solusi dari masalah yang dihadapi. Corona salah satunya. Orang nggak bisa bahasa Indonesia. Yang saya lihat itu ketik di masyarakat, kalau masyarakatnya bahasa Madura, dia nggak bisa. Pak, ada sakit apa sih? Sakit Anggara. Loh, oh jadi orang nggak bisa. Akhirnya kita memberikan satu inisiatif Prodi Kebidanan Jember untuk memberikan penyuluhan dalam bentuk bahasa Madura. Ini sangat efektif bagi mereka-mereka yang nggak bisa bahasa Indonesia, gitu. Jadi itu mampu menyelesaikan solusi masalah gitu ya. Dalam solusi ada keterbarukan, berusaha untuk lebih baik. Iya, ada keterbaruan memang. Jadi ketika sekarang aja kalau misalnya kita sosialisasi cuci tangan sudah tidak ada keterbaruan sudah. Karena cuci tangan itu pada awal-awal dulu. Bisa sih, masih bisa. Cuman menurut saya sih ini mereka udah terpapar di mana-mana gitu. Jadi tepat waktu itu. Hari kedua kita social distancing ya. Hari kedua kita social distancing, video itu keluar. Langsung tanggapannya banyak gitu. Memiliki tanggung jawab, disiplin dan daya juang tinggi. Etika di Prodi Kebidanan Jember itu harus jujur. Makanya kalau misalnya kasus ini nggak ada, Bu Jenny setengah mati. Ini kasusmu mana? Ini kasusmu ada, kamu ini atau gimana? Ini pasti anak-anak yang pernah konsul kasus ke Bu Jenny pasti nih. Ayo siapa yang merasa? Iki kasusmu ono apa enggak? Atau kamu diawang-awang? Atau bagaimana? Itu pertanyaan saya sampai dedes gitu. Akui kalau kamu nggak ini gitu. Itu karena apa? Kita memperjuangkan etika kejujuran. Mohon maaf ya, oke. Membangun dan memelihara saling percaya, adil dan objektif. Membangun dan memelihara saling percaya. Adil dan objektif. Kalau ini boleh, ini nggak boleh. Loh, saya anak skripsi saya ada yang sakit. Terus saya memperlakukan dia dengan seperti yang lain. Enggak lah. Dia pasti akan aku perlakukan istimewa. Objektif. Tapi aku juga merasa aku adil. Gitu. Tapi nyatanya deadline-nya juga sama semuanya. Hasil akhirnya juga sama. Anak bimbingan skripsi saya semua udah maju proposal. Semuanya nggak ada satu pun.
semuanya udah maju. Hasil akhirnya sama, semuanya maju. Cuman memang pendekatannya hasil secara objektif dan lain sebagainya. Toleransi terhadap keragaman. Oke. Toleransi terhadap keragaman. Ketika teman saya yang beda agama curhat ke saya, ya saya akan cari lagu-lagu rohani yang saya kirim ke dia untuk menguatkan dia. Jadi itu toleransi terhadap keragaman. Bisa bekerja dengan semua orang dalam satu tim. Kamu tahu, Bu Jenny bisa bekerja dari mulai tukang sapu, hubungan saya baik. Tukang sapu sampai top manager. It's okay. Kita berhubungan sangat baik. Dengan siapapun, kamu kalau misalnya tahu keseharian Bu Jenny setiap hari, dengan siapapun, Bu Jenny selalu, hai, iya Pak, ya apa Pak, gimana Pak, gimana, ya, gitu. Be yourself, ya. Ada ketulusan, ada be yourself, kita akan merasa ada ketulusan. Kalau tulus itu berarti ada kejujuran di sana. Jadi semuanya itu berkaitan, oke? Sementara etika, kritis tetapi santun. Kritis tetapi santun. Ketika tadi saya bercerita bahwa ada teman yang mengklaim bahwa ini adalah pelayanan medis dan paramedis yang tidak profesional, saya mendoakan tetap dia supaya sehat. Tolong jangan menjas dulu kami ya Mas. Semoga sampean selalu sehat. Kritis tetapi tetap santun. Berpenampilan dan berperilaku sopan. Menghormati norma dan tradisi masyarakat sekitar. Di mana di situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Selalu menerapkan itu. Suatu saat saya praktek di suatu tempat di mana kalau malam itu mabuk masyarakatnya di sana. Saya masuk ke sana, ya saya diam dulu. Gitu. Saya nggak intervensi apa-apa. Mulailah begitu sebulan 2 minggu saya di sana, mulai saya deketin tokoh-tokoh yang di sana. Memang nggak bisa 100% untuk paling tidak itu mereka ada kesadaran bahwa mabuk itu sesuatu yang merusak, ya seperti itulah. Paling tidak mereka punya kesadaran gitu. Menolak budaya instan. Copy paste aja deh. Gitu, copy paste aja. Kamu jangan gitu. Kalau budaya instan begitu. Jadi kamu baca dulu misalnya dalam satu lembar itu kamu baca dulu. Kamu tulis dengan bahasa kamu sendiri. Itu sudah bagus. Itu tidak menolak budaya instan. Menghormati etik dan bioetik. Makanya kenapa ketika kamu penelitian itu harus ada etik dulu. Jadi seperti itu. Oke, saya sampai di sini dulu kuliah ini. Saya kasih waktu 10 menit untuk bertanya. Saya undur diri dulu, nanti kita lanjutkan. Oke, dah.